Udah, Sudah, Pak. Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ketata laksanaan pengendalian konservasi sumber daya alam hayati. Jadi di mana akan sedikit mereview pembahasannya akan terdiri dari bagaimana perjalanannya terkait hukum internasional yang berkaitan dengan konservasi SDA hayati sampai dengan nanti bagaimana hukum konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Jadi yang salah satu dasar adanya hukum terkait sumber daya alam hayati itu yang paling mendasar adalah disepakatinya atau dimasukkannya protokol Nagoya atau ditandatanganinya protokol Nagoya sehingga adanya kewajiban bagi kita atau bagi negara Indonesia untuk mengimplementasikan apa-apa saja yang sudah disepakati melalui protokol Nagoya. Jadi protokol Nagoya di sini secara spesifiknya membahas mengenai pengakuan dan pelindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi berdasarkan protokol Nagoya di sini akhirnya diturunkan adanya Undang-Undang 11 2013 yang di situ membahas mengenai ratifikasi. Jadi bahwa pemerintah Indonesia sudah meratifikasi protokol Nagoya melalui Undang-Undang 11 2013 di mana turunannya atau pelaksana dari Undang-Undang 11 2013 tadi adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 34 tahun 2017 yang berisi tentang pengakuan dan pelindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan protokol Nagoya sendiri itu menjelaskan mengenai akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Jadi di sini membahas penggunaan sumber daya genetik. Jadi sumber daya genetik ini termasuk tumbuhan maupun hewan, jadi fauna ataupun flora yang mana akses di sini menghasilkan suatu keuntungan. Jadi diharapkan pertukaran sumber daya genetik tadi itu bisa dilakukan secara adil dan seimbang tanpa menghindari adanya dampak-dampak yang negatif dari kegiatan tersebut. Awal penandatanganan kita di Indonesia terkait protokol Nagoya sendiri itu di tanggal 11 Mei tahun 2011, di mana dengan penandatanganan itu menjadikan setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keadaan di dalam yurisdiksinya, jadi yurisdiksi ini di dalam wilayah kekuasaannya, untuk bisa nantinya mengendalikan segala sesuatunya itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan hidup, baik itu negaranya sendiri maupun negara yang berada di sekitarnya yang berada di luar batas yurisdiksinya. Perjalanan panjang dari si protokol Nagoya itu sendiri itu dimulai dari pada tahun 1992. Jadi ada Convention on Biological Diversity atau Konvensi Keberagaman Biologi. Itu sebagai salah satu pembahasan awal di Rio Earth Summit. Jadi di mana di situ mulai dibahas mengenai keberagaman biologi. Jadi di mana pembahasan awal di sini nantinya menelurkan ada 3 pernyataan. Jadi ada 3 dasar yang nantinya menjadi menjadi fondasi awal nanti terbentuknya Konvensi Nagoya tadi. Jadi 3 hal itu, yang pertama
adanya mengenai pembahasan mengenai konservasi keragaman biologi, kemudian pemanfaatan yang berkelanjutan dan adil dari setiap komponen-komponen biologi tadi, dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik. Jadi di poin yang ketiga di sini adanya pembagian keuntungan yang adil tadi, itu yang menjadi dasar pertama adanya nanti protokol Nagoya. Kemudian berangkat dari Convention on Biological Diversity tadi, ada pembahasan yang lebih lengkap lagi melalui World Summit on Sustainable Development di Johannesburg tahun 2002. Di sini mulai dipromosikan dan dimulai untuk penjagaan atau untuk memastikan adanya keuntungan yang adil yang berasal dari pemanfaatan sumber daya genetik tadi. Dan dari pembahasan atau negosiasi yang panjang, dari kurang lebih 6 tahun lamanya, dari Conference of Parties, barulah di tahun 2010 di Nagoya, dihasilkanlah di situ yang namanya Protokol Nagoya. Jadi termasuk pembahasan yang cukup panjang dia, sampai akhirnya keluar Protokol Nagoya. Jadi Protokol Nagoya itu sendiri merupakan suatu perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dalam kerangkanya yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati. Dia mengatur akses terhadap sumber daya genetik. Jadi bagaimana semestinya negara-negara baik itu yang memiliki sumber daya genetik yang nantinya dimanfaatkan ataupun negara-negara yang dia memanfaatkan sumber daya genetik yang ada di negaranya ataupun yang ada di negara lain, itu harus patuh kepada perjanjian internasional yang ditentukan ini. Kemudian adanya pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik tadi. Dan sebenarnya si protokol Nagoya ini sendiri tujuan dasarnya adalah untuk mencegah adanya pencurian keanekaragaman hayati. Dan ini sebenarnya untuk negara kita dengan tingkat diversity-nya yang termasuk tinggi, termasuk negara dengan tingkat diversity yang tinggi, sudah menjadi berita lama, banyak keragaman hayati kita itu diambil oleh negara lain. Jadi mereka masuk misalnya mungkin hanya sekadar dari pelancong, tapi yang mereka ambil adalah sumber daya genetiknya, yang itu yang seakan sementara bisa sangat berharga nantinya, yang tentunya itu akan sangat merugikan kita. Jadi dari protokol Nagoya di sinilah yang sebenarnya bisa menjadi keuntungan yang sangat tinggi bagi negara kita ketika kita ikut juga di protokol Nagoya ini. Kemudian melalui protokol Nagoya di sini, negara akan mempunyai kedaulatan dan hak yang berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunan yang sudah disusun di negaranya masing-masing. Dari protokol Nagoya di sini pun ada beberapa undang-undang yang nantinya juga akan terkait langsung dengan protokol Nagoya. Jadi mulai dari Undang-Undang 590 ini terkait konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Sampai di sini juga ada UU 32 2009 atau UU PPLH. Dan ada peraturan-perundangan dari berbagai macam turunan lagi, apakah itu kehutanan, apakah itu nanti dari KKP juga ada juga dia terkait. Kemudian yang menjadi ruang lingkup dari protokol Nagoya, yang pertama ini pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Jadi tidak hanya sumber daya genetik, tapi juga kearifan-kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Kemudian berikutnya pembagian keuntungan finansial dan ataupun non-finansial yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang nantinya diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi selama ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, itu masih dibolehkan di bawah protokol Nagoya.
Kemudian akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik dilakukan melalui persetujuan atas dasar informasi awal. Jadi harus ada informasi yang diberikan sebelumnya untuk bisa mendapatkan akses mengenai sumber daya genetik tadi. Jadi sebenarnya bisa melalui protokol ini pun sebenarnya orang dari luar bisa untuk mengakses sumber daya genetik yang ada di negara kita selama memang di awal sudah memberikan notifikasi atau pemberitahuan kalau tujuan mereka untuk berkunjung misalnya ke salah satu hutan tropis yang ada di negara kita itu memang untuk akses sumber daya genetik tadi. Kemudian harus ada juga nantinya prosedur terkait akses tadi, baik itu nanti untuk penelitian yang non komersial atau penelitian lain yang terkait dengan kedaruratan kesehatan, lingkungan ataupun pangan. Kemudian mekanisme pembagian keuntungan multilateral global pun juga ada terhadap pemanfaatan sumber daya tadi. Dan dari protokol Nagoya pun diatur beberapa instrumennya atau beberapa lembaga atau institusi yang nantinya mengatur terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini. Jadi yang salah satunya pembentukan NCA atau National Competent Authority yang nanti bentuknya bisa dengan pembentukan kumpulan kegiatan nasional atau National Focal Point. Ya nanti sebenarnya penerapannya bisa dibuat secara pusat ataupun nanti ada perwakilan di daerah. Kemudian pembentukan balai clearing akses dan pembagian keuntungan. Jadi ini terkait akses dari si sumber daya genetik tadi. Ada balai clearing yang nantinya menjadi pintu awalnya. Kemudian penaatan terhadap peraturan perundangan nasional yang tadi disampaikan sebelumnya. Karena masing-masing dari undang-undang tadi akan berkaitan juga dengan ketentuan di Protokol Nagoya. Jadi masih perlu adanya sinkronisasi juga terkait apa yang diatur di Protokol Nagoya dengan peraturan perundangan yang masih berlaku. Karena dalam beberapa peraturan perundangan masih ada yang kurang sesuai. Jadi kalau dari penerapan ya Undang-Undang 11 saja, Undang-Undang 11 yang membahas secara langsung mengenai konservasi sumber daya alam hayati sendiri, itu masih ada beberapa ketentuan yang sudah bisa dikatakan berlawanan atau bertentangan dengan perkembangan dari protokol Nagoya itu sendiri. Jadi ada beberapa ketentuan yang berbeda atau yang masih perlu disesuaikan. Karena kan dalam perkembangannya apa yang ditetapkan melalui protokol ini juga ada yang perubahan lagi nantinya. Sampai dengan tahun ini masih ada pembahasan mengenai apa-apa saja yang ditentukan oleh pembahasan di protokol Nagoya di sini. Kemudian diperlukan adanya pemantauan untuk atau pos pemeriksaan di berbagai level. Ini yang mungkin perlu dicek juga bagaimana kinerjanya. Jadi di semua level di sini mulai dari level awal dari misalnya ketika ada pihak luar yang ingin mengakses terkait sumber daya kita, misalnya ingin melakukan eksplorasi atau pencarian satu jenis tumbuhan obat, misalnya yang ada di suatu kedalaman di Kalimantan. Jadi mulai dari tahap perizinan di awal, kemudian dia masuk sampai di lokasi nanti harus ada mekanisme pemantauannya yang memang secara efektif bisa memeriksa. Jadi harapannya memang tidak ada nanti pencurian lagi atau tidak ada sesuatu yang bisa merugikan. Kemudian yang berikutnya penaatan terhadap kesepakatan bersama penyedia dan pemanfaat yang nantinya dibuat dalam suatu kontrak. Jadi harus adanya kontrak yang nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik itu si penyedia ataupun yang nanti pemanfaatnya.
Dan ada juga model klausul untuk kontrak kesepakatan bersama juga. Jadi ini biasanya antar dua negara misalnya. Jadi kita mungkin yang beberapa yang saya tahu itu kerjasama dengan Jerman, dengan Jepang terkait pemanfaatan sumber daya genetik. Biasanya lebih spesifik apakah ke fauna saja atau ke flora saja, ada yang spesifiknya ke primata dan lain sebagainya. Terus di protokol Nagoya juga mengatur harus adanya kode etik, pedoman, praktik, dan standar terkait penanganan terkait konservasi SDA ini. Kemudian harus adanya juga peningkatan baik itu kesadaran oleh masyarakat misalnya. Jadi ini yang mungkin masih sedikit kurang karena dari kita sendiri masih belum banyak yang tahu apa saja fauna dan flora yang ternyata itu dilindungi dan ternyata itu menjadi salah satu endangered species atau yang dalam status kepunahan dan lain sebagainya. Kemudian terkait kapasitas, baik itu kapasitas dari tim penyidiknya ataupun nanti yang berada langsung di lapangan, warga-warga yang berada di kantung-kantung sumber daya genetik kita. Kemudian adanya potensi untuk transfer teknologi, kolaborasi, dan kerjasama terkait konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Kemudian berangkat dari protokol Nagoya tadi, di beberapa tahun yang lalu itu kita sempat karena tingginya kasus penyelundupan satwa liar di kita di Indonesia, baik itu yang dimasuk ke beberapa negara di sekitar kita sempat mendapatkan sanksi embargo dari CITES. Jadi CITES itu salah satu lembaga yang dia membuat daftar fauna dan flora dari tingkat yang dia sangat banyak populasinya bisa ditemukan di alam sampai dia yang punah. Jadi di situ dia membuat list fauna dan flora dari status kepunahannya. Nah, dan dia juga membuat list juga berdasarkan wilayah, berdasarkan negara juga. Nah, berdasarkan karena banyaknya satwa-satwa yang dilindungi, satwa-satwa yang endanger, yang hampir punah itu banyak yang diselundupkan. Jadi mereka sempat mendakwa kita dengan sanksi embargo. Meskipun pada dasarnya pemerintah kita sudah memiliki payung-payung peraturan perundangan terkait. Jadi sebenarnya dari peraturan perundangan kita bukannya menutup mata ya, tapi memang karena kita sebenarnya sudah ada peraturan perundangan yang mengatur terkait perdagangan atau penyelundupan satwa liar ini. Jadi sudah ada beberapa ketentuannya yang harusnya itu memang merupakan suatu kegiatan yang ilegal yang bisa dikenai sanksi administrasi, pidana ataupun perdata. Jadi sanksi embargo itu pun bisa ditindaklanjuti. Cuma memang itu yang menjadi masalah kita terkait tata laksanaan kan, terkait pertanggungjawabannya. Karena kasusnya masih banyak, berarti itu kembali lagi ke pertanggungjawaban dari si peraturan perundangan kita yang ada, yang cukup banyak sebenarnya yang mengatur. Yang menjadi masalah klasik juga sebenarnya. Peraturan perundangannya ada, larangannya ada, sanksi pidana perdatanya ada, tapi dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi. Nah, kemudian bagaimana peraturan perundangan di kita? Jadi salah satu yang menjadi dasar dari peraturan perundangan terkait konservasi sumber daya alam hayati itu ada di Undang-Undang 5/1990 yang termasuk bisa dibilang undang-undang kita sudah hadir lebih dulu sebelum protokol Nagoya tadi. Jadi itulah kenapa pada dasarnya nanti akan coba saya sedikit bahas. Pada kenyataannya memang kita masih perlu merevisi terkait undang-undang ini
karena ada peraturan perundangan yang masih belum sesuai atau bertentangan dengan protokol Nagoya itu sendiri. Jadi berdasarkan Undang-Undang 5/1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu berdasarkan pelestarian, kemampuan, dan pemanfaatan SDA hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Di mana harusnya sudah ada perda-perda turunan yang nantinya menjadi pelaksana dari adanya undang-undang ini. Tapi kalau dari yang pernah saya pahami itu masih belum banyak perda yang secara spesifik membahas mengenai konservasi sumber daya hayati ini. Padahal seharusnya berdasarkan undang-undang ini pun pembangunan terkait sumber daya alam hayati dan ekosistem itu harus atau selayaknya itu sudah dimasukkan, sudah diintegralkan ke rencana pembangunan nasional ataupun daerah. Kemudian unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya akan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Sehingga sebenarnya sudah menjadi suatu keharusan untuk memasukkan unsur konservasi sumber daya alam hayati di sini dalam perencanaan pembangunan. Kemudian di Undang-Undang 5/90 ada beberapa ketentuan yang diatur, ada beberapa definisi. Yang pertama, terkait apa ya yang nantinya masuk ke dalam ranah sumber daya alam hayati itu sendiri. Jadi sumber daya alam hayati itu akan terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa bersama-sama dengan unsur non-hayati di sekitarnya. Jadi satu ekosistem yang di sana terdapat tumbuh-tumbuhan dan terdapat satwa. Sedangkan yang dimaksud dengan konservasi itu sendiri, pemanfaatan yang dilakukan dengan menjamin ketersediaannya itu bisa berkesinambungan, baik itu secara kuantitas ataupun secara kualitasnya, dan mempertahankan nilai-nilai dari keanekaragaman tersebut. Kemudian yang bertanggung jawab di sini ditekankan adalah selain pemerintah juga ada kewajiban dari masyarakat untuk menjaga konservasi tadi. Kemudian kegiatan konservasi beberapa ada tiga jenis kegiatan konservasi yang dinyatakan melalui undang-undang ini. Jadi yang pertama mulai dari perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi bagaimana caranya pemerintah kita memberikan perlindungan dengan membuat suatu sistem penyangga. Kemudian bagaimana mekanisme pengawetan, bagaimana tata caranya kita mengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kemudian bagaimana pemanfaatan secara lestari sumber daya alam itu sendiri. Jadi salah satu cara perlindungan yaitu membentuk suatu kawasan suaka alam, baik dalam bentuk cagar alam ataupun dalam bentuk suaka marga satwa, di mana kedua jenis suaka alam ini itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau dirubah pun itu dalam tujuannya untuk mempertahankan kondisi ekosistemnya. Jadi sama sekali tidak bisa dilakukan perombakan. Kalau mau dilakukan perombakan, berarti status dari suaka alam tadi harus diganti terlebih dahulu. Di mana kedua suaka alam di sini penggunaannya itu mulai dari untuk penelitian, pengabdian, dan sedikit wisata juga masih diperbolehkan. Dan nantinya ada beberapa kasus, yang saya tahu itu ada satu suaka marga satwa di utara Jakarta yang sudah ada wacananya, jadi sudah ada permintaan dari Menteri untuk merubah status suaka marga satwanya untuk dirubah menjadi kawasan wisata alam. Yang pada akhirnya ada kemungkinan itu nanti akan bisa dirubah. Jadi posisinya sekarang itu berada di salah satu perumahan elit yang ada di utara Jakarta. Jadi yang sangat saya sayangkan itu kalau dirubah
statusnya dari SM, dari Saka Marga Satwa, ada kemungkinan hutan tadi akan dihabiskan juga. Entah akan dijadikan apa nantinya. Nah, kemudian terkait perlindungan tadi, adanya juga penentuan status dilindungi dan tidak dilindungi, baik itu untuk tumbuhan dan satwa. Yang dilindungi ini diklasifikasikan lagi menjadi yang dia terancam punah dan dia yang populasinya sedikit. Terkait daftar dari tumbuhan satwa dilindungi juga biasanya dikeluarkan secara berkala melalui peraturan perundangan, yang sempat ada pembahasan juga sebelumnya kalau peraturan perundangan yang baru dikeluarkan oleh KLHK itu ada mengeluarkan beberapa fauna dan flora yang sebelumnya dilindungi, yang peraturan perundangan terbaru itu dihilangkan. Jadi bisa dibilang ada sesuatu yang ingin dilakukan yang seharusnya itu masih tetap dimasukkan sebagai fauna dan flora yang dilindungi. Kemudian terkait pelestarian alam, ada juga penentuan kawasan taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam. Kemudian terkait adanya kasus-kasus perdata biasanya atau pidana, ada pembentukan tim penyidik di sini. Jadi di mana tim penyidik di sini bisa dari kepolisian ataupun nanti dari PNS, biasanya langsung dari Polhut atau KLHK, yang nantinya bisa melakukan penyelidikan ketika terjadinya misalnya yang paling sederhana itu terkait penjualan satwa liar tadi. Pidananya sendiri mulai dari penjara 1 sampai 10 tahun hingga denda 50 sampai dengan 500 juta. Secara detailnya untuk masing-masing apa yang dilanggar nanti bisa dilihat di Undang-Undang 590. Kemudian dari Undang-Undang 5 1990 sendiri ada peraturan turunannya yaitu PP 28 tahun 2011 yaitu terkait pengelolaan kawasan wisata alam dan kawasan pelestarian alam. Kemudian selanjutnya ada ketentuan mengenai dana amanah atau bantuan untuk konservasi di mana bersumber dari hibah dan donasi. Ini melalui UU PPLH bahwa konservasi itu meliputi pelindungan sumber daya alam, pengawetan pemanfaatan sumber daya alam, sama seperti yang tadi. Beberapa contoh dananya terkait konservasi di sini ada pinjaman lunak lingkungan, program Day for Nature Swap atau DNS, ada DAKLH, sampai dengan Indonesia Climate Change Trust Fund atau ICCTF. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Dalam perkembangannya sekarang sudah ada beberapa peraturan perundangan yang bisa dikatakan itu mengurangi efektivitas dari peraturan perundangan ini karena ada beberapa kawasan hutan lindung yang bisa dimanfaatkan ternyata. Jadi dengan pada peraturan ini yang sebenarnya bisa mencegah pemanfaatan hutan lindung atau kawasan konservasi, tapi ternyata dibuat peraturan perundangan yang membolehkan untuk mengaksesnya. Jadi itu bisa dibilang salah satu kemunduran terkait pengelolaan konservasi sumber daya hayati di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin